Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pada sesi ini hari Sabtu tanggal 18 April 2020 akan ada sesi pembuatan media pembelajaran menggunakan Easy Sketch Pro 3.0 oleh Ibu Bunga Jenny. Beliau adalah guru SDN Cikarasa 01 dan sekarang mengajar kelas 6. Dan sesi ini dimoderatori oleh Bapak Supriyadi. Beliau merupakan guru dari SMA Dwi Warna Parung ya Pak Supri ya. Betul, Bu. Oke. Ya. Diingatkan kembali, nanti sesi ini akan berlangsung selama 30 menit untuk pemaparan ya Ibu Bunga. Nanti selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Dalam sesi pertanyaan ini, Bapak Ibu boleh menggunakan chat yang ada di screen sebelah kanan. Lalu boleh juga nanti mikrofonnya akan dibuka pada saat sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa raise hand dan berbicara dengan narasumber. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Moderator, Pak Supri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara VCT Batch 6. Tema kali ini adalah pembuatan video pembelajaran menggunakan Easy Sketch Pro 3 yang akan disampaikan oleh Bu Bunga. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Disdik dan Tikomdik sehingga terselenggaranya acara ini. Selanjutnya, kita persilakan kepada Bu Bunga untuk menyampaikan materinya tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan Easy Sketch Pro 3. Pada Bu Bunga, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Supri selaku moderator dan juga Ibu Helga sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, seperti biasa kita bisa menyelenggarakan lagi webinar online kita dalam room yang berbeda. Walaupun tugas-tugasnya juga masih sama kita-kita aja ya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih terhadap Istik Jabar ya, Tikomdik atas terselenggaranya VCT Batch 6 ini, VCT Jabar Batch 6, dan kami dari kelas 1C alhamdulillah bisa ya Bu Helga dan Pak Supri. Iya. Iya, betul. Jadi bisa jadi presenter, host, dan moderator. Alhamdulillah ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, pengalaman sangat bermanfaat pokoknya buat kedepannya. Semoga akan terus diadakan terus ya VCT Batch selanjutnya. Ya. Langsung saja Ibu dan Bapak, sebenarnya ini adalah materi lanjutan ya, yang sebelumnya pernah juga saya paparkan sebelumnya, namun banyak yaitu masalah sinyal maupun dari alat-alatnya ya, karena dari hasil presensi banyak yang memberi saran ya seperti itu. Jadi saya ingin untuk mengulang lagi menyampaikan materi pembuatan video pembelajaran melalui Easy Sketch Pro 3. Semoga yang sekarang tidak ada gangguan ya. Ya, sebelumnya saya mau menerangkan dulu apa itu Easy Sketch Bapak dan Ibu. Nah, Easy Sketch Pro 3 merupakan sebuah aplikasi membuat sketsa mudah dan gambar dalam bentuk film dan dapat digunakan pada sosial media Bapak dan Ibu. Kegunaannya ada 4 kalau di sini. Yang pertama, dapat digunakan sebagai sarana promosi. Yang kedua, dapat digunakan untuk kegiatan bisnis online. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai sarana pengantar pembelajaran bagi guru atau dosen. 4, dapat digunakan sebagai presentasi, dan masih banyak lagi ya yang dapat kita lakukan dengan menggunakan software ini. Yang mau ditekankan di sini adalah poin ketiga Bapak dan Ibu, untuk sarana pengantar pembelajaran bagi guru maupun bagi dosen ya, karena kita
sebagian banyak yang mengikuti kegiatan fisik ini kan guru ya sebagian besarnya. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu dan semua. Cara menggunakan Easy Sketch Pro 3 yang pertama kita harus mendownload, instalasi dan aktivasi Easy Sketch Pro 3 sebelumnya Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menghadirkan petunjuk ya. Petunjuk mendownload, instalasi dan aktivasi Easy Sketch Pro 3. Nah, ini pertama adalah mendownload link http://bit.ly aplikasi Easy Sketch Pro 3. Ada dua yang harus di-download, yaitu aplikasi Easy Sketch-nya dan file track-nya. Ya. Terlihat Bu Helga, Pak Supri? Ya, terlihat. Ya, Ibu. terlihat. Iya, langkah-langkahnya pasti sudah pada bisa lah ya. Kita cari di link download yang nomor 1 dulu di browser Google Chrome atau yang lainnya bisa. Lalu kita download, terus tetap mendownload. Ya, kalau sudah terdownload nanti akan terbuka di bagian bawah file download. Ya, setup edge. Nah, di sini kita klik. Nah, kita run administrator. Nah, sebelum di run dan kita next ya. Nah, kita download lagi aplikasi crack-nya Bapak dan Ibu. File crack-nya diklik, di copy di file Easy Sketch Pro 3 tadi. Nah, lalu di program filenya akan ada tersimpan di sistem C ya Bapak dan Ibu. Oh ya. Iya. Sebentar. Nah, kalau sudah nanti akan ada di bagian desktop Bapak dan Ibu. Ya, di sini saya cuma menjelaskan saja. Nanti filenya bisa dibagikan ya Pak Supri di chat. Ya. File untuk mendownload Easy Sketch dan bentar ya, agak lama. Ya, terbuka. Terlihat ya Bapak dan Ibu, Ya. akan diminta untuk memasukkan email dan kodenya. Email kita pribadi saja. Tinggal kita klik. Oke. Masih loading Bapak dan Ibu. Baik. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang mau mengisi presensi Bapak dan Ibu. Ya boleh, mangga. Silahkan. Sudah disebar presensinya Bu Helga? Sudah Iya. Oh, Ya ini di dalam chatnya. terbuka. Ya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Easy Sketch Pro 3. Ya, di atas ada icon-iconnya ya. Ada new project, ada open project, save project, save as, new slides, image, text, video, musik, voice over, background, hand, timeline, preview, explore, ada interactive, setting, dan help. Nah, untuk pertama kita setting dulu. Setting canvas size-nya. Biasanya saya memakai ukuran yang paling atas. Nah, background, kalau ingin background warna boleh di sini. Ya, mau warna apa? Misalnya warna biru. Ya, tinggal klik OK. Save. Nanti semua slide-nya juga akan berwarna biru. Nah, kalau mau diganti per slide bisa saja nanti kita memakai image ya. Ada juga background di sini. Di background di sini. Nah, kalau background di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, ada ukuran
kanvas yang tadi kita buat kan yang 640 kali 480. Nah, backgroundnya seperti ini. Nanti kalau kita klik, nah maka backgroundnya pun akan berubah yang tadi kita pilih, ya. Karena ini video pembelajaran, saya memakai backgroundnya biasanya background warna Bapak dan Ibu biar lebih jelas dalam menyampaikan materi-materi yang akan berupa tulisan-tulisan. Ini kan tidak jadi, berarti kita remove dulu. Saya ganti lagi menjadi biru. Oke. Terus yang pertama kita boleh pengaturan hands-nya, ya. Agar nanti pas tulisannya muncul, ini akan ada tangan di mau musik sendiri, boleh di browse oleh Ibu dan Bapak. Nah. Misalnya kita mau tambah add ini saja, ya. Kita processing musiknya, Bapak dan Ibu. Kita processing musiknya, Ibu dan Bapak. Oke, agak lama ya. Nah, kalau mau musiknya sampai akhir slide, kita klik option loop musik. Jadi akan musiknya panjang terus. Misalnya kita mau pakai tulisan, ada pilihan huruf, ada pilihan size hurufnya. Misalnya kita mau bikin video tentang PCT batch 6 kelas 1C. Misalnya ditebalkan boleh, mau kita letakkan di tengah juga boleh. Oke. Nah, nanti langsung muncul Bapak dan Ibu. Ini yang kita buat ini ada tulisan 1. Jadi ini akan tampil nanti kalau kita preview, tampilnya pertama. Terus misalnya kita mau menampilkan foto-foto, boleh. Klik image. Image ini ada pilihan, ya, banyak. Bisa juga kita browse image-nya dari laptop kita, ya. Untuk aplikasi ini harus di-downloadnya di laptop ya Bapak dan Ibu, tidak bisa di handphone. Kita browse, misalnya kita mau mencari foto-foto, agak lama lagi, loading lagi. Oke, kita pilih image-nya, misalnya di sini nih. Mana ya, di City. Di sini ada foto-foto capture dari Ibu. Nah, misalnya kita mau fotonya Bu Helga ya, kemarin menjelaskan tentang bahasa isyarat. Nah, waktu itu ya Bu ya. Oke, kita browse. Kita add saja. Ini Pak. Silakan Ibu dan Bapak. Oke. Nah, oke. Bisa kita tambahin tulisan lagi? Ya. Kita ganti hurufnya biar lebih menarik. Nah, ini misalnya presenter atau enggak Ibu Helga. Dari ya. Oke, kita oke. Nah, jadi ini nanti tampilnya ketiga. Kalau kita mau edit, tinggal klik kanan, edit. Ya. Materi, tambah lagi, misalnya ada yang kurang, boleh. Oke. Nah. Terus kita mau tambah lagi foto, boleh. Kita image browse dari PC kita. Kita cari lagi fotonya Pak Supri sekarang ya. Mana yang ada Pak Suprinya? Mana aja lah, kurang kelihatan. Oke, kita add.
Nah, nanti insya Allah saya coba buat di sekolah, kan pasti anak-anak seru tuh Seru, kalau betul. lagi. Iya, kita resep kalau ada permainan online daripada nulis, kadang latihan, suka ibu bosen katanya. Nah, ini Betul. keempat adalah tambahkan teksnya pemateri Bapak Supriyadi. Ya, contohnya saja. Oke. Kita taruh di bawah gambar sini. Ya. Oh, terdengar suara itu petasan Bapak Ibu? Dengeran. Iya, petasan yang di sawah kayak gini. Apa tuh namanya tuh? Pakai. Nah, kalau sudah seperti ini kita atur timelinenya. Timeline ini untuk tulisan VCT tadi kita mau muncul tulisannya tuh digambar pakai tangan yang sudah kita atur, misalnya jangan lama-lama. Nah, time hover-nya saja yang kita lamakan biar melihatnya lebih lama. Nah, tadi kan gambar dulu ya yang kita set. Oke, misalnya 2. Terus tulisan pemateri. Ini satu-satu Bu harus diklik yang sudah kita tulis, yang sudah kita browse gambar atau video atau musik, berarti kita atur di properties ini. Udah ya, ini terus gambar yang tadi Pak Supri. Save lagi dan terakhir materinya. Ya. Save lagi. Oke, selesai. Kalau kita preview seperti ini. Tampil tidak Ibu? Tampil. Sinyalnya agak jelek ya. Nah, misalnya, saya mau tulisannya dulu daripada gambar yang tadi tulisan Bu Helga, boleh bisa kita ubah, kita klik ininya, kita order up. Nah, jadi nanti tulisan Bu Helganya yang kedua. Kita preview lagi. Ya, kira-kira seperti itu Bapak. Yang terpenting sebelum membuat video pembelajaran, kita tetapkan dulu ingin tema apa, materinya apa saja yang mau kita tuangkan di slide per slide-nya, baru kita praktek langsung di aplikasi ini. Misalnya ini sudah selesai ya, kita ekspor. Nah, di ekspor ini semakin banyak gambar, semakin banyak suara, semakin banyak video, maka prosesnya juga akan semakin lama. Misalnya kita kasih nama VCT, lalu kita save. Ya, kita tunggu prosesnya. Ini sampai 24.50 second ya Bapak dan Ibu. Sebentar lagi sepertinya selesai.
Oke, preparing video. Nah, ini jadi save-nya double, Bu. Save di data PC kita juga ada di laptop. Nah, nanti di aplikasinya juga bisa disimpan dengan mengklik Save Project. Nah, kita tunggu lagi preparing videonya. Ya, menunggu lagi ini ya prosesnya. Nggak apa-apa ya, ada waktu 10 menit lagi. Gak lama ya. Bentar lagi. Tadi sudah jelas, Bu, Bapak, Bu Helga? Ada yang mau ditanyain sih. Ada yang mau tanyain? Oke, nanti dulu ya. Iya. Nanti ada sesi tanya Mungkin jawab. nanti ada sesi Iya. tanya jawab. Iya. Siap. Ini masih preparing video proses ekspor. Nah, misalnya sudah tersimpan ya, sudah diekspor, nanti disimpan di PC kita juga. Nah, selain diekspor, kita juga harus men-save-nya, Bu. Save project di sini. Oke. Ya. Tadi kan kita namakan VCT. Nah, ini tipe save-nya dalam tipe ESP3. Oke, kalau yang tadi kalau sudah diekspor nanti tersimpannya dalam MP4 bentuk video. Kalau di sini save-nya dalam ESP3, nanti itu bisa diedit. Kalau kita mau ditambahkan atau dihapus itu bisa. Misalnya nih, saya mau membuka project saya yang sudah pernah dibuat ya. Nah, kita open project. Nah, ini ada video IPA. Nah, open. Ini bisa diedit di sini kalau mau ditambahkan atau diganti suaranya, diganti fotonya, musiknya, boleh di sini. Jadi save-nya 2. Selain diekspor, nanti save lagi dan di aplikasinya juga di save lagi. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ini mencoba membuka open project yang sudah pernah saya buat ya, Ibu dan Boleh. Bapak. Sedang proses ya, Bu ya. Iya, sedang proses. Boleh yang mau bertanya, silakan dituliskan saja di chat. Oke, baik, kepada Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, sementara bisa dituliskan di chat atau mungkin Iya. kalau sambil menunggu mungkin Bu Bunga bisa meresponnya. Ada satu pertanyaan di sini. Apakah Oh iya, video yang boleh. sudah diekspor bisa diedit kembali, Bu? Yang sudah diekspor. Ya, yang diekspor tadinya. Kalau diekspor itu nanti tersimpannya itu kan dalam bentuk video jadi ya. Ya, jadi kalau sudah diekspor, kalau kita membukanya di yang video bentuk MP4 tidak bisa diedit, tapi kita bisa mengeditnya di aplikasi EasySketch ini kalau kita save project itu. Jadi kalau udah bentuk video mah berarti sudah jadi istilahnya gitu ya. Nah, kalau kita mau mengedit berarti kita bukanya di aplikasi EasySketch ini, kita open project kita, diedit, nanti diekspor kembali. Jadi ada 2 videonya seperti itu.
Ada lagi? Oke, baik. Jadi file projectnya itu masih bisa diedit, tapi kalau Iya. hasil Hasil ekspor videonya, iya. itu tidak bisa diedit ya, yang dalam bentuk format MP4 tadi. Iya. Oke, mungkin sambil menunggu, kalau hasil dari produk ini adalah video MP4, apakah memungkinkan untuk format lainnya, misalkan AVI, format video yang lain selain MP4, Bu? Oh, kalau ini khusus MP4 aja, Bapak. MP4. Oke, baik. Coba ya, karena di sana agak lama, Ya. kita bukanya yang di sini, coba bisa tidak? Saya udah beberapa buat video ya, ada 4 kalau tidak salah, dan itu sudah saya posting, diupload di YouTube pribadi saya. Kalau mau lihat boleh mengunjungi YouTube pribadi saya. Karena kalau saya sendiri membuat video ini membutuhkan waktu seharian penuh, Pak. Oh, iya. Selain menyeting materi, terus slide-nya, terus kalau mau ditambahkan video hasil download, berarti kan kita harus download dulu, kita cari terlebih dahulu. Ada tampil tidak? Sudah tampil. Ya, tampil. Belum ya? Tinggal di play, langsung play ya. Iya, masih loading. Terkait dengan proses loading, Ibu, apakah ini terkendala dengan ukuran file atau ada setting yang Iya. bisa mengkompres videonya, Ibu, untuk sehingga Kayaknya ukurannya ini jadi mah proses. Karena ini mah kayaknya kalau lama itu karena kebanyakan elemen yang tersimpan yang dibuatnya. Jadi semakin buat lama. Nah, ini contoh video yang saya buat tentang tema 8. Nah, ini adalah suara saya sendiri, Bapak, yang direkam melalui HP lalu di-browse ke aplikasi Easy Sketch. Karena kalau kita rekam di HP, suaranya akan lebih jelas. Iya, jadi kita rekamnya lewat HP, baru kita browse lagi di voice note tadi. Nah, saya juga menyisipkan video di sini. Iya. Jadi kalau aplikasi Easy Sketch ini bisa menampilkan video, tapi tidak bisa menampilkan gambar animasi bergerak. Ya, setiap software ada kekurangan, ada kelebihannya ya, Ibu dan Bapak. Iya. Terus Easy Sketch ini hasil videonya tidak ada mark-markernya kayak gini. Nggak ada tulisan apa gitu, tidak. Tidak seperti software-software atau aplikasi yang gratis ya, suka ada kan tulisan di bawahnya gitu. Untuk durasi apakah ada keterbatasan, Ibu, atau bebas? Bisa Tidak, bebas durasi. Ya, tapi kalau semakin panjang durasi ya berarti semakin lama lagi proses ekspor dan menyimpan filenya, Bapak. Iya, iya, baik. Iya, seperti itu. Jadi udah masuk sesi tanya jawab ini sebenarnya. Iya, sekalian gak apa-apa. Sekalian nonton video. Menarik. Iya, tidak hanya untuk pembelajaran, bisa juga untuk media promosi. Soalnya banyak yang sudah buat mempromosikan produknya masing-masing. Kayak kemarin pada buat kampanye lawan corona ya, dibuat videonya melalui Easy Sketch ini. Ya, jadi kemarin anak-anak saya juga, anak murid saya Pak ya, Bu, dibuatkan video ini teh jadi semangat belajar online malahan sih. Bu, lagi Bu belajar apa katanya, karena tinggal menonton mungkin ya, jadinya agak jelas juga kan kalau tambah gambar, tambah video, ketimbang cuma menjelaskan dengan ceramah kan lebih jelas kalau ada videonya seperti ini, Ibu dan Bapak. Jadi sangat membantu sekali buat saya ini. Betul.
Menarik ya, Bu. Belum ada yang bertanya lagi? Belum. Oke, mungkin sambil menunggu, Ya. kalau bila ada yang bertanya, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dan Lewat ya? sepertinya ini topik yang sangat menarik, Ibu. Iya, alhamdulillah kalau bisa menambah pengetahuan. Ya. Nah, ini ada video keduanya, Bapak. Oh iya. Nah, videonya juga bisa kita hilangkan. Ya, tadi saya belum mencontohkan ya, kalau menghilangkan gambar, menghilangkan video itu bisa juga. Jadi nanti tampilan slide di Easy Sketch-nya itu bertumpuk-tumpuk Ibu dan Bapak, tapi kalau di preview dalam bentuk video tidak akan bertumpuk, cuma di filenya saja. Jadi butuh apa ya? Ya butuh kita ngaturnya juga lah, butuh keahlian juga. Berarti untuk setiap komponen itu ada durasinya, Bu ya? Mungkin Ada, ya yang tadi di timeline tadi. Iya. Ada di timeline, kita atur mau munculnya setelah berapa detik, mau keluarnya apa mau hilang, apa mau tetap terpajang di slide-nya. Berarti kalau ada di tempat yang sama lebih dari satu komponen, untuk menampilkan komponen berikutnya, komponen yang lamanya harus dihilangkan dulu, Bu ya? Iya, dihilangkan ya. Tadi dihilangkannya kan bisa pakai drag ya, pakai drag tangan, didorong, bisa langsung hilang sendiri, bisa ada di pengaturan pokoknya Bapak. Lancar videonya? Alhamdulillah kalau lancar. Lancar ini. Iya, alhamdulillah sinyal bagus ya Allah. Nggak kayak waktu sebelumnya. Pertama itu gagal banget ya Bu Elga. Iya betul. Udah mah pertama kali tampil jadi presenter, iya belum pengalaman buat share konten, share apa, jadi masih bingung ya. Ya makanya alhamdulillah diadakannya ini ya VCT Batch 6 Jabar ini benar-benar banyak manfaatnya bagi saya. Amin. Apalagi ya, jadi menambah kepercayaan diri untuk bisa memaparkan materi seperti ini yang tadinya mah suka grogi mungkin. Jadi kalau sekarang alhamdulillah lah menambah teman juga. Betul. Videonya berjalan lancar, Ibu. Hanya saja mungkin suaranya kurang besar ya? Kurang jelas. Apakah ada fitur di Easy Sketch ini untuk menambah volume gitu? Misalkan kita punya audio yang volume rendah, kita perbesar, itu ada fiturnya, Bu ya? Ada. Ya, tadi saya lupa mencontohkan. Ada, Bapak. Jadi mau biar suara rekaman kita terdengar lebih keras daripada suara musik gitu ya, ada pengaturannya. Nah, ini kan jadi suaranya ada dua ini Pak sebenarnya, ada musik dan ada suara saya. Itu bisa diatur volumenya. Jadi yang lebih terdengar jelas suara saya saja. Dampak COVID-19 gitu. Kenapa Bu Elga? Enggak. Oh, segan. Kirain lagi. Iya lagi baca ini sih Pak Dede. Oh iya, nanti ya habis ini kita sesi Pak Dede. Ya. Ya, sudah mau selesai videonya, sebentar lagi. Alhamdulillah. Lancar, Ibu. Iya. Iya.
Ya, seperti itu contoh video yang sudah saya buat Bapak dan Ibu. Ya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 2 lewat ya. Saya cukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat buat Ibu dan Bapak sekalian. Saya serahkan kembali kepada Bapak Supri selaku moderator. Silakan Bapak Mangga. Baik, terima kasih kepada Bu Bunga sebagai presenter atas paparan materi yang sangat menarik tentang pemanfaatan isi Sketch Pro 3 dalam membuat video pembelajaran. Jadi, saya teringat tentang video ini bisa juga dibuat interaktif sebenarnya. Mungkin ini hanya informasi tambahan saja. Ketika di dalam video ada pertanyaan, kita bisa membuat timing kapan pertanyaan itu muncul, misalkan pada menit pertama, kemudian audiens itu bisa memberi jawaban, merespon, dan itu bisa Pak, bisa. Itu programnya kalau nggak salah It Puzzle. Ada lagi ya. Iya, jadi dari video ini kita bisa membuat mengambil feedback dari pertanyaan seperti itu. Bisa jadi kuis juga ya, Pak? Bisa jadi kuis. Seperti kemarin. Iya. Betul. Wah, seru tuh, Pak. Boleh. Ya. Oke, sambil kita menunggu, mungkin masih ada tersisa waktu sekitar 5-10 menit jika ada yang mau ditanyakan. Ya, ini topik yang sangat menarik tentang konten pembelajaran video. Tadi ada beberapa konten yang sempat dimasukkan ke YouTube, Bu ya. Iya. Bisa di-share nanti. Di-share. Oke. Dan sekali lagi yang belum absen bisa absen. Mohon ya. Terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Ibu. Baik, bila sudah cukup jelas, mudah-mudahan ini materi yang sangat bermanfaat. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari Bu Bunga tentang materi kita kali ini. Apakah ada tips, ada trik bagaimana memanfaatkannya dengan optimal tentang materi ini? Sekian, silakan Bu. Iya Bapak, terima kasih Pak Supri. Menurut saya kesimpulannya bahwa aplikasi Easy Sketch Pro 3 ini sangat membantu sekali buat saya sebagai guru dalam menciptakan video pembelajaran yang nantinya akan memudahkan kita dalam mengadakan pembelajaran di sekolah. Apalagi sedang masa-masa sekarang ya Bapak dan Ibu, karena sedang digalangkan belajar dari rumah. Jadi bila kita kehabisan materi atau kehabisan ide, kita bisa buatkan saja video pembelajaran lalu kita share ke anak murid kita. Jadi anak murid pun belajarnya lebih jelas, lebih paham karena akan ada video maupun gambarnya. Seperti itu Bapak. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lengkap atau kurang jelas dalam pemaparannya ya. Kayaknya cukup sekian Bapak Supri kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Bu Helga, Pak Supri dan Bapak Ibu yang sudah mampir di webinar room kami ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparan materi dan kesimpulannya. Sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Helga selaku host. Terima kasih Bapak Supri, terima kasih Ibu Bunga, sangat bermanfaat sekali pemaparan kali ini. Mudah-mudahan dengan melihat sesi ini akan menjadi inspirasi bagi para guru untuk lebih meningkatkan pembelajarannya lagi di kelas. Kami selaku tim dari kelas 1C, mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kendala teknis yang mengganggu presentasi ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.